Bencana hidrometeorologi juga menimpa Kabupaten Aceh Tengah. Banjir dan tanah longsor membuat Aceh Tengah terisolasi selama 4 hari terakhir. Dari video yang diterima redaksi CNN Indonesia, Bupati Aceh Tengah Hailil Yoga mengatakan setidaknya 4 titik di Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak bencana alam. Jalan dari dan menuju Aceh Tengah tidak bisa diakses. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintas karena jalan tertutup material longsor. Akibat banjir dan longsor hingga Jumat siang sudah ada 9 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 2 orang lain hingga kini belum berhasil dievakuasi dari daerah bencana karena keterbatasan alat. Jalan Kampung Pelupa Mata 2 orang, ini semuanya sudah meninggal. Untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Aceh Tengah sudah bergabung melalui sambungan video virtual Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Selamat malam Pak Haili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Baik Pak Haili, informasi yang kami terima setidaknya sudah 4 hari Kabupaten Aceh Tengah terisolasi. Lantas bagaimana masyarakat di sana bertahan dan kondisinya saat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kami dari Aceh Tengah, pertama sekali ingin kami sampaikan bahwa belum adanya sentuhan baik dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk memberikan bantuan ke daerah Aceh Tengah. Karena hari ini Aceh Tengah ada 14 kecamatan, itu 9 kecamatan itu semuanya wilayah terisolir yang tidak dapat bantuan hari ini. Kemudian jumlah masyarakat kita yang meninggal dunia sudah bertambah menjadi 16. Ini yang data pada hari ini. Kemudian jumlah pengungsi ini lebih kurang hampir 15.000 pengungsi. Kemudian akses untuk menuju Aceh Tengah baik dari 5-4 kabupaten ini semuanya terputus sehingga tidak ada bantuan apapun yang dapat diterima oleh Kabupaten Aceh Tengah. Perlu kami sampaikan juga Mbak Ayu ya, daerah kita hari ini masyarakatnya butuh bantuan, terutama obat-obatan, dan banyak daerah, beberapa desa itu hampir 80% itu rata. Hampir 80% itu rata bangunan rumahnya dan semua penduduknya mengungsi. Jadi oleh karena itu kami mengharapkan kepada Bapak Presiden dan seluruh kementerian yang mendengarkan suara kami, daerah kami hari ini listrik putus, kemudian jaringan mati, akses jalan tidak dapat lagi melalui jalan darat, dan kebutuhan sembako kami hari ini sangat tidak ada lagi, apalagi BBM, gas, semuanya sudah tidak ada lagi tersedia. Maka kami berharap melalui berita ini kami dapat menyampaikan bahwa mohon bantuan untuk daerah kami karena sampai hari ini belum ada tersentuh di daerah Kabupaten Aceh Tengah. Baik Pak Haili, seperti kata Anda tadi aliran listrik terputus ke daerah Aceh Tengah, begitu seperti apa kondisinya dan saat ini untuk berkomunikasi dengan kami Anda menggunakan apa Pak? Starlink, hari ini Starlink, ini juga listriknya genset. Ini pun hanya beberapa tempat saja yang dapat, karena ketersediaannya daripada BBM, solar, tidak ada lagi. Ini mungkin bisa bertahan besok terakhir, habis itu tidak ada lagi. Nah maka di kesempatan yang berbahagia ini mohon bantuannya untuk daerah Aceh Tengah, karena wilayah kita di tengah, ini semua bisa kita lalui dengan 4 kabupaten, tapi semuanya terputus. Bahkan ini 9 kecamatan, ini semuanya terputus. Ada 20 jembatan semuanya terputus. Bahkan ada satu lagi, beberapa daerah tadi datang masyarakatnya, jarak tempuh yang ditempuh 25 km itu jalan kaki hanya untuk mendapatkan sembako, mie goreng, Indomie, dan beras yang seadanya. Yang penting mereka dapat makan. Dan daerah ini jauh sekali, jauh sekali. Maka kami mengharapkan ini bantuan kalau melalui darat tidak bisa lagi. Ini harus melalui udara. Dan ini harus nanti semua kementerian di pemerintahan pusat harus mendengarkan suara kami. Kami dari dataran tinggi Gayo ini sangat mengharapkan bantuan. Dan selama 5 hari bencana ini belum ada sentuhan bantuan apapun. Dan besok rencana kami akan turun ke daerah danau, itu ada sekitar 30 desa, itu semuanya sudah hancur. Itu hanya bisa kita tempuh melalui danau. Dan alat transportasi danau pun sangat terbatas. Dan insya Allah ini kami harapkan bantuan yang kami lakukan ke desa-desa hanya dengan ala kadarnya karena sangat terbatasnya transportasi melalui danau Laut Tawar. Demikian Mbak Ayu.
Baik Pak Haili, tadi Anda mengatakan bahwa bantuan masih sangat minim diterima oleh masyarakat karena juga akses dari jalur darat sangat terbatas begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini di daerah Anda? Apakah sudah cukup membaik dari hari sebelumnya? Kalau cuaca, alhamdulillah ini sudah hari ini tidak ada lagi hujan. Oke. Tidak ada lagi hujan, sudah membaik, tidak lagi seperti kemarin. Kemarin mulai jam 4 sore itu sudah bagus, cuacanya sudah bagus. Oke, baik Pak Hailik, dengan pernyataan Anda bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan, hingga saat ini ada berapa titik pengungsian yang ada di Aceh Tengah dan seperti apa kondisi di pengungsian? Ini titik pengungsian hampir 60 titik pengungsian di beberapa tempat di daerah terpencil semuanya. Dan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Karena kita membantu nanti beras sedikit, jumlah yang tempat pengungsi sebagian ada 800, 400. Hanya kita bantu sedikit saja ala kadarnya. Karena keterbatasan daripada sembako yang tersedia di pemerintah daerah. Kemudian gas juga tidak ada lagi. Gas, LPG tidak ada lagi. Kemudian beras pun pasokan tidak ada lagi, ikan tidak ada lagi, dan semua hampir tidak ada lagi di Kabupaten Aceh Tengah. Ini mungkin bisa bertahan 2-3 hari lagi. Setelah itu sudah kosong, baik obat-obatan. Nah, begitu kita berikan obat-obatan, semua masyarakat yang mengungsi itu berbondong-bondong berebut-rebutan. Sedih sekali kita lihat dan kita menangis. Dan tangisan ini mungkin harus kita dengar semua, karena ini kan musibah, semuanya tidak dapat menduga. Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami butuh sentuhan. Ini kalau tidak ada sentuhan, ini bencana bukan lagi kabupaten, bukan lagi provinsi, bahkan ini tingkat nasional. Karena penanganannya harus nasional ini. Karena jembatan semuanya terputus, Mbak Ayu. Demikian Mbak Ayu. Baik Pak Haili, Anda mengatakan bahwa ada 60 titik pengungsian di Aceh Tengah, semuanya berada di wilayah terpencil. Apakah ada informasi total pengungsi yang ada di sana dan apakah masih ada warga yang belum dievakuasi hingga saat ini? Perlu kami sampaikan bahwa yang dievakuasi masih ada. Bahkan ini hampir malam kita mengevakuasi karena transportasi tidak ada. Terkadang menggunakan alat apa adanya ditandu karena terputusnya jembatan. Kemudian kalau di daerah danau ini terbatas juga. Hampir 5.000 lebih masyarakatnya ingin mengungsi ke kabupaten. Karena ke tempat wilayah Danau Laut Tawar tidak bisa lagi akses darat. Harus melalui Danau Laut Tawar. Kemudian di beberapa titik ini juga masyarakatnya berjalan kaki 25 kilo, 35 kilo hanya ingin mendapatkan satu karung beras untuk mungkin 10 orang pengungsi. Kalau kita antar ke sana aksesnya tidak bisa, jalan roda 2 pun tidak bisa. Nah maka kami melihat masyarakat ini mereka kuat karena merasa hampir semua daerah di daerah kita dari 14 kecamatan terdampak semuanya. Dan mungkin jumlah pengungsi hari ini hampir mencapai 25.000 penduduk yang mengungsi hari ini. Dan semuanya sangat terbatas, baik itu selimut dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terutama ini kebutuhan sembako ini untuk kebutuhan sehari-hari di dalam menjalani kehidupannya. Selimut, obat-obatan, dan seperti beras, dan lain-lain, dan yang lain-lain, Mbak Ayu. Oke, jadi yang paling dibutuhkan adalah sembako yang prediksinya masih akan bertahan hanya hingga 2-3 hari ke depan begitu ya. Pak, bagaimana dengan 2 hari ke depan? Baik. Pak, bagaimana kemudian dengan akses kepada ketersediaan medis yang ada di sana? Karena pasti dengan bencana seperti ini ada masyarakat yang sakit atau mengalami luka-luka. Apakah rumah sakit atau puskesmas ini masih bisa memberikan fasilitas dengan normal? Barusan kami rapat dengan seluruh dokter, dengan dokter spesialis, membagi tim. Tim harus bergerak, dengan jalan apapun harus bergerak untuk menuju ke lokasi. Karena lokasi yang dituju ini cukup jauh. Dan insya Allah nanti besok sudah bergerak. Tapi obat-obatnya sangat kurang. Dokternya kalaupun tidak cukup, hampir cukup. Tetapi obat-obatan yang dibutuhkan ini memang sangat minim. Dan selanjutnya kami berharap juga, Mbak Ayu ya, bantuan pertama transportasi alat berat yang dibutuhkan untuk menuju ke salah satu daerah terpencil ini butuh karena banyak longsor. Akses ke sana tidak bisa lagi kita lalui karena semua daerahnya longsor. Jadi harapan kita mungkin suara kami didengar oleh BNPB, Pak Gubernur. Kita
perbukitan rentan dengan longsor. Demikian Mbak Ayu. Oke, terakhir Pak Haili, Anda mengatakan masih banyak wilayah yang belum tersentuh dengan bantuan. Saat ini mana titik-titik krusial yang paling membutuhkan bantuan di wilayah Aceh Tengah? Ya, pertama sekali kami mengharapkan ucapan terima kasih. Dia lambaikan tangannya, tapi begitu sedih kita lihat daerahnya tidak bisa kita kunjungi. Terkadang dia jalan kaki berkilo-kilometer, berpuluh kilometer, tapi dia bahagia begitu bertemu dengan bupati, dengan masyarakatnya. Kita berikan bantuan ala kadarnya, kita berikan obat-obatan, kemudian dokter juga kita tugaskan. Mereka merasa bantuan pemerintah, walaupun sedikit, mereka terasa bahwa pemerintah masih ada. Pemerintah masih ada, dan mereka mengharapkan hari ini adalah bukan hanya adanya saja, tapi mereka butuh. Ini fasilitas sekolah sudah banyak yang kena musibah. Kemudian fasilitas rumah desa, binaan desa, ini banyak fasilitas polindesnya yang sudah tertimbun dengan longsor, bahkan terhanyut sebagian. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini mungkin dapat mendengarkan suara kami mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Ini tolong bantuan Pak Presiden, tolong bantuan kami, karena akses internet semuanya sudah putus. Akses internet putus, listrik putus, jalan darat putus, hanya satu cara yaitu melalui jalan udara. Kalau tanpa udara tidak bisa lagi dibantu. Dan ini pun hanya bertahan 2 hari lagi ke depan. Setelah itu kemudian yang terpenting adalah ada yang tidak makan 2 hari yang di daerah terisolir. Dan ada yang 3 hari yang tidak belum makan hari ini. Karena jalan medannya menempuh ke tempat itu cukup jauh. Bahkan terkadang hampir 40 km, 60 km dari kabupaten. Begitu Mbak Ayu. Baik Pak Haili, tadi sempat disebutkan bahwa Pemkab ini membutuhkan alat berat untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak. Saya ingin tanya, apakah terkonfirmasi hanya tinggal 2 warga saja yang masih terjebak atau masih ada warga lain yang kemungkinan masih terjebak banjir dan juga longsor, terutama mungkin ini untuk lansia, perempuan dan juga anak-anak? Ya Mbak Ayu, jadi alat beratnya yang dibutuhkan adalah ekskavator dan loader. Ini yang sangat dibutuhkan untuk membantu jalan yang terputus, yang longsor. Bahkan banyak sekali yang longsor, mungkin kalau longsor titiknya kalau kita hitung ada 200 lebih titik yang harus dibantu dengan alat berat. Jadi ini yang sangat dibutuhkan di daerah Kabupaten. Pak Haili, selamat malam. Pak Haili, selamat malam. Masih bersama kami? Masih Mbak. Oke, tadi sempat terputus. Silahkan Pak dilanjutkan. Ya, perlu kami sampaikan, ini alat berat sangat kami butuhkan untuk daerah-daerah yang membutuhkan hampir 60 titik ini, lebih, mungkin hampir 100 titik longsornya yang kita butuhkan. Yang ini yang membutuhkan alat berat. Sampai hari ini belum ada. Alat berat kita hanya tersedia 3. Swasta juga tidak bisa ikut karena medannya. Jadi oleh karena itu kami berharapkan bantuan alat berat yang untuk kebutuhan daripada daerah yang hari ini tertimpa longsor. Demikian Mbak Ayu. Baik, untuk warga yang masih terjebak, apakah ada informasi Pak? Ada Bu, ini kan ada sebagian masyarakat atau kepala desanya hadir dengan jalan kaki. Dia menyampaikan terkadang bayi-bayi itu digendong. Tadi juga sempat di jam 11 tadi minta tali yang besar untuk dievakuasi. Begitu sulitnya hari ini, ada bayi yang harus, ada yang sakit. Bahkan semalam di setengah 12 malam itu ada masyarakat yang kami evakuasi dari daerah danau yang 80% rumahnya tertimpa longsor. Ini juga kita gunakan dengan botnya pun rusak, bot untuk danau longsor cukup rusak. Jadi ini pun tidak tersedia. Maka oleh karena itu hampir semua peralatan untuk Kabupaten Aceh Tengah dibutuh. Maka kebutuhan ini ya kami tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menyampaikan ini adalah penderitaan kami mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Butuh
bantuan hampir semua yang kita butuhkan, baik alat medis dan sembako dan semua kebutuhan daripada masyarakat sehari-hari. Demikian Mbak Ayu. Pak Haili, untuk kelompok rentan seperti tadi bayi, kemudian perempuan, ibu hamil, dan juga lansia, apakah ada usaha khusus untuk mengevakuasi? Tetap kita lakukan. Pertama, kita kan nanti mendatangkan dokter-dokter nanti, walaupun jauh, ini besok sudah mulai kita gerakkan. Dan semalam ada sekitar 7 itu yang stroke ringan, kemudian yang penyakit jantung, yang kita bawa dengan ditandu. Saya sendiri juga melaksanakan semalam di daerah pinggiran danau dan di daerah Kecamatan Linge, Ketol. Itu juga telah kita lakukan. Tapi perlu kami sampaikan juga Mbak Ayu kan, di daerah kita ada 12.000 ini, 12.000 hektar cabai yang ditanam hari ini, dan hari ini panen raya. Hampir setiap hari itu ada 300 sampai 500 ton per hari. Ini juga tidak bisa lagi kita bawa ke daerah yang lain. Sedangkan ini hari ini sudah masuk musim panen raya. Mungkin surplusnya di bulan Desember sekitar 54.000 ton. Itu yang kondisinya sangat miris para petani yang luar biasa sedihnya. Biasanya sudah dikirim ke beberapa daerah. Begitu Mbak Ayu. Baik Pak Haili, kami turut berduka dengan peristiwa yang terjadi di Aceh Tengah. Kita sama-sama berharap semoga suara Anda saat ini didengarkan dan bantuan semoga segera bisa tersalurkan secara maksimal ke daerah Anda. Terima kasih banyak atas informasinya. Sedikit, Pak. Ya, silakan Pak. Saja. Ini daerah kita ini adalah daerah dari kelahiran dari Bapak Menteri Luar Negeri. Jadi kami juga kepada Bapak Menteri Luar Negeri juga memberikan perhatian khusus ke daerah asal beliau. Demikian Mbak Ayu. Baik, kita sama-sama berharap suara Anda didengarkan dan bantuan bisa tersalurkan dari pemerintah pusat. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.